Akhirnya Lumix menghadirkan pilihan kamera baru di jajaran Micro Four Third yang udah menggunakan Face Detection Autofocus. Halo semuanya, selamat datang di channel Asia Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar kamera terbarunya Lumix, yaitu adalah Lumix G9 Mark II. Dimana ini kamera yang nggak ada rumor, nggak ada apa, tiba-tiba teaser dan langsung launching di tanggal 12 September kemarin. Bener-bener lumayan mengagetkan. Emang dia jadi angin segar pastinya buat pengguna Micro Four Third-nya Lumix. Cuman apakah kamera ini jadi satu solusi yang menarik atau sebenarnya masih agak berat untuk dipertimbangkan? Nah, kita bakal bahas beberapa highlight-nya di video ini dan kalian jangan sampai ketinggalan informasinya. Disclaimer dulu, ini bukan video review, gue belum pegang produknya. Yang di depan gue ini adalah G85 buat display aja ya. Tapi ya, kita akan bahas berdasarkan review-review yang udah ada di luar sana yang menurut gue tetap cukup komprehensif juga buat kita obrolin. Dan kalian bebas juga buat naruh pendapat kalian di kolom komentar. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin juga kalau kita lagi jalanin lomba foto powered by Creature Preset kita. Ini adalah preset yang kita buat pas keliling Indonesia di episode Creative Adventure dan gue bener-bener bangga karena ini bisa dibilang preset paling canggih di Indonesia saat ini karena udah memanfaatkan AI Subject Detection yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat memeriahkan lombanya, gue berlakuin kode baru yaitu adalah lomba foto, dimana kalau kalian pakai kode tersebut kalian dapat diskon Rp300.000. Bener-bener lebih dari 50% harganya gitu ya. Dan buat lombanya sendiri itu hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan kalau kalian udah kepo nanti setelah video ini kalian boleh main juga ke video kita soal lombanya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, balik lagi ke pembahasan si Lumix G9 Mark II-nya ini. Jadi kamera ini konsepnya sebenarnya kalau kalian familiar dengan jajarannya si Lumix sendiri di Micro Four Third gitu ya, G9 memang lebih ditujukan untuk para fotografer, tapi berada di ranah flagship. Karena kalau untuk videografer yang flagshipnya itu adalah jajaran GH gitu ya. Walaupun kita juga nggak bisa mengabaikan kalau spesifikasi video yang ditawarkan sama G9 Mark II ini sebenarnya gokil juga buat dipertimbangkan. Tapi ikutin videonya karena ada beberapa hal yang menurut gue sebenarnya memang bikin agak blunder juga di kamera ini. Pertama, dia datang dengan bodi yang identik dengan S5 Mark II. Iya, ukurannya jadi cukup gede, di tangan gripnya enak gitu kan. Tapi balik lagi, dia jadi nggak bisa dibilang kamera Micro Four Third yang membawa kelebihan Micro Four Third. Salah satunya adalah ukuran yang lebih compact. Dia bawa ukuran kayak kamera dengan sensor full frame-nya Lumix gitu, kayak si S5 Mark II gitu ya. Dimana di sini G9 Mark II ini dia ukurannya sama, bentuknya sama banget casingnya, cuman malah dia nggak membawa active cooling gitu. Jadi kalau di yang S5 Mark II itu dia ada sedikit lubang ventilasi dan ada active cooling di dalamnya walaupun kecil gitu ya. Tapi ada active cooling, ada pergerakan angin di dalam, sedangkan di sini nggak ada walaupun membawa bentuk yang sama. Balik lagi mungkin pro dan kontra, tapi buat gua sebenarnya lumayan lebih ke kontra ya karena dia membawa ukuran sensor yang Micro Four Third, dia nggak membawa ukuran bodi yang kecil dan entah kenapa dia harus menghilangkan si active coolingnya tadi gitu loh. Jadi ada sedikit perubahan di situ yang menurut gue lebih ke kontra. Tapi dengan ukuran bodi yang gede tersebut, dia membawa port yang komplit. Tadi grip juga lebih enak gitu kan. Portnya bisa sampai full size HDMI juga. Bener-bener komplit banget. Tapi ya, balik lagi, kalian yang menentukan juga cocok atau enggak dengan kalian gitu. Dan dia bawa dual card slot juga ya. Jadi itu men-state kalau kameranya ini, walaupun dia berada di Micro Four Third, tapi dia berada di jajaran yang memang profesional gitu. Dia membawa dual card slot. Karena ya bodinya udah mendukung juga gitu buat dual card slot. Lalu pastinya dia juga bawa IBIS, dan IBIS-nya Lumix selalu termasuk yang best in class. Dia dan Olympus sebenarnya karena sama-sama Micro Four Third mungkin ya, atau menggunakan algoritma IBIS yang sama, tapi IBIS-nya benar-benar best in class. Udah beberapa review juga yang gue lihat semuanya memuji IBIS dari kamera ini gitu. Jadi seragam, multiple review men-state kalau IBIS-nya cukup bagus, bahkan kalau dipakai foto dengan shutter speed yang cukup rendah, kayak kalau nggak salah Tony Northrup atau siapa gitu, dia pakai 1/8.
itu lumayan rendah gitu ya, dan itu tetap dapat gambar yang tajam banget. Jadi menurut gua Ibis Lumix emang ya secara reputasi nggak perlu kita pertanyakan juga. Dan dia untuk sensornya sendiri dia bawa 25 megapiksel dengan dual output gain. Jadi mungkin kayak semacam dual base ISO gitu kali ya, tapi ya ini sebenarnya agak beda sih, karena dual output gain ini setahu gua lebih mirip kayak kamera cinema, mirip kamera videografi jajaran atasnya Lumix juga gitu ya. Jadi ya di sini agak mirip-mirip, walaupun gue nggak bisa bahas terlalu banyak juga. Cuman yang disayangkan dia belum membawa stack sensor. Setahu gue Olympus aja tuh udah stack sensor ya untuk yang kamera terakhirnya yang flagship. Seingat gue, kalau gue salah silahkan dikoreksi, tapi seingat gue Olympus aja itu Micro Four Third-nya udah stack sensor. Berarti ada sensor Micro Four Third yang stack sensor tuh ada gitu. Jadi di sini belum dipakai, agak disayangkan menurut gue, walaupun dia punya mode yang lumayan menarik dan udah cukup lama jadi andalan Lumix juga sebenarnya, yaitu adalah mode high res yang dia akan ngambil foto berkali-kali dan nantinya di stitching jadi gambar 100 megapiksel, bawa resolusi yang gede banget gitu ya, buat dapat gambar dengan detail yang lebih tajam. Lalu buat videonya dia membawa 5,8K open gate, bisa record ProRes juga ke SSD, sama 4K-nya itu udah 120, udah bisa 4K slow-mo. Jadi udah cakep juga. Dan highlight-nya pastinya adalah di kamera ini autofocus-nya udah reliable, karena dia udah membawa path detection autofocus. Dan yang gua suka, dia sih nggak bawa iming-iming subject detection ya, tapi si path detection autofocus-nya ini kayak subject detection banget gitu. Dia punya opsi kayak animal, motorcycle, sama mobil gitu. Jadi udah mirip-mirip, dan menurut gua ya udah bisa dibilang lumayan matang lah path detection yang dibawa sama Lumix di kamera ini. Overall buat spesifikasi ini adalah kamera yang bisa dibilang oke juga buat dipertimbangkan. Cuman mulai datang concern gua. Menurut gua kamera ini kayaknya dijual agak kemahalan buat apa yang ditawarkan. Karena si Lumix G9 Mark II ini dijual dengan harga 1.899 US dollar. Dan concern gua soal kamera ini adalah dia tidak membawa terobosan baru di dunia kamera. Semua yang dibawa di kamera ini kita udah pernah lihat di kamera lain gitu. Jadi dia nggak membawa terobosan baru. Jadi hal yang lumayan concern buat gua, karena Lumix itu dulu membawa banyak hal baru di dunia kamera. Kayak contohnya yang bikin 4K terkenal itu adalah Lumix 10-bit 422 yang bikin rame sekarang dipakai di semua kamera gitu ya, di semua brand kamera. Yang pertama bawa adalah Lumix, yang pertama bikin terkenal gitu kan. Anamorphic D-Squeeze langsung di kamera, yang pertama itu Lumix di jajaran mirrorless yang cukup consumer level gitu ya. Kalau di kamera cinema mungkin udah ada, gue nggak tahu juga, tapi ya Lumix yang bikin itu terkenal dan dibawa kemana-mana. Dan sebagainya lah gitu, banyak feature-feature yang dulu itu Lumix bisa dibilang game changer gitu. Dan di G9 Mark II ini gue tidak melihat hal yang sama gitu. Tidak ada feature baru yang dibawa ke dunia perkameraan. Lalu itu tadi harganya itu juga tadi gue bilang agak mahal, sebenarnya lumayan mahal banget harganya, 1.899 US dollar. Lalu ukurannya gede, dan buat MFT gitu ya, buat kamera MFT dengan body segede full frame, apakah nggak jomplang nantinya dengan lensa-lensa yang udah ada sekarang gitu ya, kayak mungkin lensa ini, lensa 25mm f1.7-nya gitu ya, ini kayaknya bakal lumayan jomplang kalau ditaruh di G9 Mark II tadi gitu. Jadi walaupun lensa barunya yang diluncurkan itu lumayan gede ya, kayak dia ngeluarin lensa tele juga, menurut gue itu cocok banget gitu kan di situ. Tapi balik lagi untuk jajaran lensa utamanya sendiri gitu ya, lensa kebanyakan rata-rata, apakah nggak terlalu jomplang gitu dengan bodinya yang sekarang seukuran full frame. Dan dengan harga tersebut, balik lagi, kalian dapat banyak opsi gitu ya, jajaran APS-C profesional di harga tersebut. Kayak ada Fujifilm X-T5, lalu ada Sony FX30, walaupun FX30 mungkin lebih ke arah video gitu ya, nggak terlalu hybrid, dia juga nggak punya mechanical shutter. Tapi sekarang kalian ada A6700 juga yang bawa spek sangat comparable dengan ini, walaupun ya harganya lebih tinggi gitu kan untuk harganya jauh lebih rendah buat si A6700, dan dia memang bukan di ranah yang benar-benar profesional, masih satu card slot gitu-gitu juga. Tapi maksud gue secara spesifikasi sangat comparable gitu, udah membawa sensor APS-C juga. Lalu ada juga Canon R7 gitu di ranah harga yang semua yang gue sebutin di sini itu di bawah si Lumix G9 Mark II ini gitu loh. Dan G9 Mark II ini membawa sensor yang paling kecil di antara semuanya.
Belum lagi kalau kita breakdown feature-featurenya gitu ya. Menurut gue, oke, Lumix bawa beberapa feature yang mungkin eksklusif di dia. Kayak tadi buat high res mode tersebut, kayaknya itu jadi andalannya Lumix banget. Gue belum lihat ada di kamera lain gitu ya, di yang ranah-ranah yang sama ini. Cuman compared dengan apa yang dibawa sama kompetisi di brand-brand lain, menurut gua tetap G9 Mark II ini lumayan kemahalan gitu ya. Jujur, gue excited banget ketika Lumix ngeluarin teaser, pengen ngeluarin kamera micro four third dengan face detection autofocus, karena salah satu concern gue adalah, oke, kamera micro four third Lumix itu selama ini selalu menjadi opsi yang budget dengan spek tinggi. Karena dia membawa sensor yang cukup kecil dibandingkan kompetisi yang lainnya gitu ya. Itu yang selalu jadi value point dari brand Lumix dari dulu gitu. Dan menurut gue pas awal dikasih teaser, ini akan jadi opsi yang menarik. Cuman ternyata si G9 Mark II ini nggak jadi kamera tersebut gitu. Karena tetap dikeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Balik lagi, buat gua, oke, G9 Mark II ini tidak memenuhi ekspektasi gua, tapi menurut gua pribadi, in general, Lumix itu harus menghadirkan kamera yang membawa hal-hal tadi gitu, yang jadi opsi yang cukup budget karena sensor dia cukup kecil juga, sehingga orang-orang juga bisa beli lensa micro four third. Itu kan lensanya juga cukup kecil gitu ya, mekanisme, maksudnya material yang digunakan juga nggak terlalu banyak sehingga harganya juga bisa lebih murah gitu. Overall ekosistem harusnya bisa jadi lebih murah, membawa spek yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah gitu kan dibandingkan pasaran yang ada, sama udah membawa autofocus yang bagus gitu, karena sekarang teknologinya udah ada gitu kan, face detection autofocus udah ada di micro four third-nya Lumix. Menurut gue harus ada kamera tersebut gitu hadir, entah mungkin G85 Mark II atau G95 juga udah ada sekarang ya, G95 Mark II, atau ya bebas lah dengan nama yang lainnya, tapi dengan opsi yang tadi gue sebutin gitu loh, dengan harga yang lebih budget dan spek yang ditawarkan menggiurkan. Karena selama ini itu yang bikin Lumix menarik, itu yang bikin gue beli G85 dan G7 gitu ya dulu. Jadi ya menurut gue Lumix harus menghadirkan tipe kamera seperti itu. Buat G9 Mark II ini bukan kamera jelek, tapi menurut gue harganya agak overpriced. Walaupun kita belum lihat harga Indonesianya, tapi untuk di harga MSRP luarnya pun menurut gue agak overpriced dengan apa yang ditawarkan gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit opini gue seputar Lumix G9 Mark II kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.